Selamat datang kembali di Tikers di segmen yang bahas seputar sepak bola alias The Hat-Trick. Parah. Dari si paling sepak bola. Iya. Bapak Afif Farhan. Terima kasih. Ganti posisi ya sekarang ya. Jadi narasumber kita. Terima kasih juga sudah ya. diundang di Detik Sore. Gimana? Kita mau membahas soal penjualan rencananya menjual saham kamu sendiri ya kan? Lu jadi ya Gun ya. Afif diwali FIFA kan. Oh, diwali FIFA, Sering terdengar tuh Afif diwali FIFA, tapi sekarang bakal dijual katanya. Soal wacana jual saham Piala Dunia. Sebenarnya yang dijual tuh saham FIFA-nya apa saham Piala Dunianya sih? Gue mau mundur dulu sebenarnya. Apa tuh? Apa? Si awal mulanya adanya pemberitaan soal kita mau jual saham kita loh. Itu tuh awal mulanya dari mana? Jadi awalnya ini tuh awalnya diberitakan oleh media-media Amerika Serikat. Karena kemarin Piala Dunia di Amerika Serikat kan. Benar. Orang FIFA di sana semua. Itu The Times, terus New York Times juga ngeberitain kalau FIFA bakal jual steak. Bukan steak Wagyu ya. Makanan. Gak ada yang mikir sana juga. Godong gitu saya. Akan menjual saham Piala Dunia. Ya kan, yang mana ketika itu sebenarnya masih liar banget terusnya tuh, saham Piala Dunia kok dijual sahamnya begitu kan. Karena kalau misalnya kita dengar kata saham berarti ada perusahaannya dong. Berarti nanti ya saham seperti kita tahu dia kan liquid kan, bisa naik bisa turun segala macam. Dan ini Piala Dunia. Piala Dunia kan panggung prestisius bagi sepak bola di bumi ini kan. Itu kan maksudnya setiap orang tuh pengen menang Piala Dunia gitu. Tapi kemudian selanjutnya diketahui kalau ternyata FIFA itu mau ngebentuk badan usaha. Namanya FFA, FIFA Forward Enterprise. Okay. Nah, FFA ini yang nanti bakal jadi wadah sebagai yang ngejualin saham-sahamnya saham Piala Dunia itu sendiri begitu. Nah, tapi ini kan berarti belum keluar dari FIFA itu sendiri, belum pernyataan resmi dari FIFA sendiri, tapi malah dibocorkan dalam tanda kutip gitu ya, sama media-media di Amerika juga gitu. Dan memang ini cepat banget ya Zai, ini kan kalau nggak salah hari Selasa infonya. Terus barusan tadi sebelum sholat Jumat jam 11-an FIFA ngirim email. Langsung tuh? Langsung gue nggak percaya Gunardi mah dibilangin. Nih. Karena buru-buru mau sholat Jumat juga Buru-buru kan, sholat Jumat. mereka juga di sana ya. Tuh baca tuh. Nggak bisa, Klasik kasih tahu nggak jangan usah, ada nggak Tikers usah. dong. Iya. Jadi FIFA tadi nge-blast email ke, ya maksudnya kita kan kalau media dapat akreditasi FIFA kan, jadi kita dapat informasinya gitu. FIFA itu mengklarifikasi Oke. isu yang beredar dan FIFA bilang kalau ada miskomunikasi dari media. Oke. Nah si FFV ini walaupun di klarifikasi ini itu FIFA nggak nyinggung sama sekali soal saham itu. Jadi dia cuma menyinggung soal nantinya FFV ini bakal mengurus hak siar, kemudian penjualan tiket, kemudian sponsor yang mana nanti keuntungannya bakal balik ke negara anggota FIFA sendiri. Tapi FFA ini yang ngurus FIFA doang apa ada pihak ketiga lagi? Ada pihak swasta Gun. Pihak swasta itu diperakasai oleh sebentar namanya lupa gue. Itu dari Amerika Serikat yang mana itu perusahaan dari saudaranya menantu Donald Trump. Wow. Iya kan? Ya SSA ya, yang saudara-saudara aja ya. Benar. SSA lagi. Iya lagi saudara aja. Namanya Thrift Eternal. Thrift Eternal ini nanti sebagai pemimpin kelompok investor. Nah si Thrift Eternal ini mereka bakal ngejaring investor-investor yang mau beli saham itu sama termasuk untuk ya program-program lainnya begitu kan. Tetapi yang khusus untuk beli saham kabarnya itu bukan retail yang bisa beli, tapi kelompok-kelompok yang kelompok keuangan lah yang sekuritas-sekuritas besar di tiap dunia. Oke, Begitu. berarti sebenarnya email dari FIFA itu memang mengkonfirmasi bahwa akan dibentuknya si FFA ini. Walaupun tidak secara langsung ataupun memang nggak nge-mention juga ya kalau akan ada penjualan saham secara langsung betul, juga gitu. betul, Jadi, tapi salah satu yang juga cukup menarik adalah kok bisa media-media besar gitu ya bikin berita gitu ya soal FIFA mau jual saham ini. Terus FIFA-nya sendiri bilang kayak enggak ini tuh miskom gitu. Padahal sebenarnya media-medianya juga cukup besar juga. Iyalah banget. Terus juga mungkin ada yang bocor gitu atau mungkin kayak gimana? Kok Bisa jadi ada yang bocor karena nah ini menariknya BBC itu mewawancarai seorang ex orang FIFA namanya itu Miguel Maduro. Ini juga tadi beritanya baru dirilis. Bukan presiden yang diculik itu ya? Bukan, beda. Sama belakangnya. Namanya Miguel Maduro, dia ini mantan ketua komite tata kelola dan dia bilang kalau memang FIFA itu sekarang bahkan ini kalimatnya
kasar banget ya, FIFA bekerja sebagai kartel politik yang mana sekarang itu ada sistem patronase yang bekerja melalui uang yang distribusikan FIFA kepada Federasi Nasional. Nah, kalau misalnya melihat, ini kan sebelum Gianni Infantino presiden sekarang, presiden FIFA yang dulu itu namanya Sepp Blatter ya kan, Sepp Blatter. Sepp Blatter juga ini itu kena kasus korupsi. Di akhir masa jabatannya. Di akhir masa jabatannya dia kena kasus korupsi, tetapi ketika itu korupsinya dia itu bahkan bisa dibilang dalam tanda kutip terang-terangan lah. Jadi anggota-anggota FIFA banyak yang korupsi dan itu dia mengkorupsi uang-uang bantuan program FIFA ke negara-negara konfederasi, negara-negara kecil di konfederasi. Jahat banget dong. Dia sama Michel Platini juga ya kena ya? Itu juga kena. Nah sekarang Kayak CSR-nya gitu gak sih? bisa dibilang karena memang pada akhirnya yang merasakan bantuan dari FIFA adalah negara-negara kecil gitu, di konfederasi kecil kayak misalnya ya kalau UEFA nggak mungkin lah karena mereka besar, karena AFC juga besar, kayak misalnya di Oseania atau di Afrika, emang mereka butuh uang untuk mengembangkan sepak bola kan. Iya, betul. Nah si Miguel Maduro ini juga bilang kalau misalnya rencana penjualan saham Piala Dunia ini dibilang suap yang dilegalkan. Kenapa bisa dibilang suap dilegalkan? Karena di FFV ini sesuai dengan klarifikasi FIFA ya, itu FIFA memang memberikan jaminan bantuan 20 juta USD bagi negara yang setuju ataupun nanti negara itu nggak setuju tetap dapat bantuan lah. Ibaratnya gitu. Sementara FIFA udah punya program lewat FIFA Forward itu 20 juta USD juga buat tiap negara. Total 40 juta berarti dong. Nah, berarti dengan adanya itu ya kesannya kayak lah ini mah bisa dibilang suap, apalagi FIFA kan mau ada presiden baru 2027 nanti. Bisa tayangin aja videonya si Gianni Infantino tadi gue udah. Oh iya masukin. ada. Kalau misalnya belum tahu mukanya Gianni Infantino ntar Nah ada ini videonya. mukanya orang Italia. Oke. Dan AFC emang kecewa sih sama ini. AFC UEFA juga kecewa. Jadi sebenarnya juga kayak semacam ada permainan gitu ya, Bener, kampanye jadi. yang tidak bersih lah ya gitu Bisa jadi ya. serangan untuk- fajar lah. Serangan fajar. Fajar. Ya. Sebenarnya yang ditakutkan gitu ya sama ya masyarakat luas, termasuk gue juga yang awam juga kayak kok bisa sih saham FIFA diperjualbelikan gitu ya. Karena kan memang juga FIFA yang bikin aturan soal sepak bola juga, FIFA yang mengatur juga negara-negara mana yang mungkin bisa berpartisipasi atau mungkin jadi anggotanya juga. Nah, yang ditakutin salah satunya yang gue tahu adalah kayak kehilangan fair play-nya gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada ketakutan-ketakutan lain gak sih yang mungkin terjadi kalau misalnya ini tuh sahamnya dijual ke pihak-pihak tertentu Iya. gitu. Walaupun nanti si FFV ini kabarnya jual sahamnya minoritas ya 20%, tapi mereka tetap memegang penuh kendali di FFV. Tentu yang ditakutin adalah yaitu balik lagi soal sportivitas ya kan, maksudnya ya kalau orang punya saham kan pasti ada untung ada rugi dong. Nggak mungkin orang beli saham nggak ada untung nggak ada rugi begitu kan. Takutnya nanti ada politik-politik tertentu yang ikut campur di dalam pertandingan sepak bola. Kayak misalnya kemarin pun di Piala Dunia kasus kartu merah Balogun pemain Amerika, tapi tiba-tiba itu di kartu merah di fase grup. Terus dia kan lolos 32 besar kan. Di 32 besar kan harusnya dia nggak bisa main karena kena kartu merah kan. Akhirnya bisa main. Kenapa? Karena Donald Trump juga bilang saya kontak ke FIFA gitu. Itu kan artinya lah ini kok Ada jadi intervensi ada ya. intervensi, ada ikut campur begitu ya. Terlepas itu Donald Trump presiden Amerika begitu kan. Berarti semuanya berawal dari Amerika ya? Termasuk Wacana ini awalnya? Karena Bisa perusahaannya jadi. dari Amerika Perusahaan juga. dari Amerika juga. Dan ternyata penasehat komersil FIFA itu CEO-nya Liberty, gue lupa namanya. Itu juga merupakan tim pemenang kampanye Donald Trump. Oh iya? Jadi circle-nya Amerika sekali kan, Uncle Sam sekali begitu. Dan memang ya balik lagi itu takutnya sportivitas tuh luntur. Walaupun memang di Amerika sendiri, mungkin ini bisa dibilang juga FIFA berkiblat ke Amerika karena di Amerika itu olahraga itu emang komersilnya gila-gilaan banget. Kayak NBA, NFL, makanya NFL ada yang halftime show kan. Iya, iya. Dan itu kan juga komersil kan, itu kan ada duitnya juga besar begitu. Dan ketika itu coba diterapkan di sepak bola kayak kemarin di final, akhirnya halftime 15 menit jadi 20 menit. Bahkan sebelum jauh dari ini UEFA itu udah protes ke FIFA kalau kok banyak banget sih pertandingan. Bener. Setahun tuh banyak banget Piala Dunia antar klub, Sibuk terus aja sibuk pokoknya. banget. Semuanya diduitin gitu loh jadinya. Nah itu dia takutnya dikomersialisasikan yang akhirnya para pemain kan kasihan kecapean. Bener. Mereka cedera akhirnya. Mereka yang mungkin yang masih muda cederanya bisa berkepanjangan begitu. Dan emang pada lelah juga akhirnya pemain tuh banyak yang protes kok dari dulu gitu. Seperti itulah. Berarti kira-kira kalau misalnya ini kejadian ini terwujud, yang paling diuntungkan siapa? Nah, untuk FFV ini FIFA itu sebenarnya melakukan voting ke 211 negara anggota. 211 negara anggota dan FIFA butuh 50% persetujuan, artinya butuh 106 negara anggota yang setuju. Sejauh ini sudah 96 negara anggota yang menolak.
itu semua dari UEFA, CONCACAF sama AFC. Yang belum jawab itu CAF, Afrika sama Oceania. Bahkan CONCACAF yang menaungi Amerika Serikat juga nolak ya? Nolak. Orang Amerika Serikat juga nolak juga Federasi Sepak Bola Amerika Serikat. Nah, akhirnya kalau ini kan 96 udah nolak nih, berarti kurang 10 atau 11 negara lagi lah yang menolak. Itu batal. Harusnya batal. Tapi memang FIFA memberikan tenggat waktu nanti pengumuman pastinya tuh 19 September. Apakah FFA ini jadi atau enggak? Nah, Indonesia juga kita sempat dapat kok program FIFA Forward itu kalau nggak salah untuk pembangunan fasilitas di IKN. Nah, Erick Thohir ternyata mendukung. Mendukung ya? Iya. Ya kan, Kenapa tuh mendukung? Erick Thohir mendukung karena beliau ini diwawancara oleh Sky News media Inggris. Beliau mendukung, Pak Erick mendukung karena nantinya uangnya bisa dipakai untuk program pengembangan sepak bola. Begitu sih. Ya ada pro kontra juga sih walaupun pasti jadi polemik lah Apa ini. gara-gara FIFA ASEAN Games nanti mau deket ya? FIFA ASEAN Games ya nanti September Oktober. ASEAN Cup. ASEAN Cup ya, FIFA ASEAN Cup September Oktober ya. Bisa jadi Gun, bisa jadi juga. Itu kan juga akhirnya nambah agenda lagi kan. Harusnya laga uji coba FIFA Matchday begitu. Gitu. Banyak nih FIFA lagi dalam sorotan dengan Sorotan keputusan-keputusan banget, aneh. karena 2027 juga Gianni kan ada pemilihan presiden baru gitu. Iya. Maksudnya agendanya banyak lah ya yang Agendanya banyak. direncanakan juga. Kalau klarifikasi dari FIFA-nya apa kata dia? Dia bilang kalau ada miskom ke media dan FIFA tuh menegaskan sepak bola nggak dijual. Sepak bola nggak dijual, tapi FIFA juga menjelaskan kalau FFA ini emang bener ada dan memang bener angkanya nanti 20 juta USD bakal dikasih ke negara-negara setelah FFA ini dibentuk dan nanti FFA ini tuh di klarifikasi itu emang nggak sama sekali ngomongin saham, dia cuma bilang ya ntar kayak hak siar, sponsor itu nanti bisa dikelola lagi lah oleh investor-investor yang mana memang kan tuh komersil banget kan. Berarti kayak IO-nya gitu ya, eventnya apa? Bisa jadi. Ya, unit bisnis. Unit mungkin. bisnisnya. Unit bisnis baru. Unit bisnisnya. dong ya. Walaupun sebenarnya FIFA itu organisasi nirlaba. Nah. Dan itu tercatat di Swiss. Kan lucu banget ya kan, dikritikin maksudnya. Jadi lucu banget maksudnya ya BBC, Sky Sport juga nulis begitu gitu kan. Apa maksudnya ini organisasi nirlaba harusnya nggak ada keuntungan dong bener. gitu. Ya walaupun selama ini keuntungan-keuntungan Piala Dunia memang akhirnya disalurkan kepada setiap negara-negara juga sih. Apalagi yang jadi tuan rumah Piala Dunia ya. Apalagi tuan rumah Piala Dunia gitu. Salah satu yang juga teriaknya cukup keras adalah ya ini ya UEFA sendiri ya, Iya, yang UEFA. memang juga cukup Vokal. menolak lah ya, cukup menolak gitu soal pembentukan atau bagaimana pengelolaan si FFA ini. Tapi sebenarnya dari UEFA sendiri bilangnya kayak apa sih yang kayak gue nggak setuju karena apa sebenarnya? Mereka nggak setuju karena sepak bola tidak bisa diperjualbelikan, itu yang pertama. Dan Bakal bisa ngaruh ini nggak sih ke apa ya peraturan persepak bolaannya lah gitu ya? sebenarnya, nah itu kayaknya nggak bisa karena memang ya kan FIFA memang induknya kan, terus dibawakan dari UEFA itu di Eropa, AFC di Asia, CAF di Afrika. Tapi memang FIFA tuh memberikan hak penuh kepada setiap federasinya begitu ya, terserah mereka boleh. Tapi memang panasnya FIFA UEFA udah berlangsung dari beberapa bulan terakhir, bahkan ketika final Piala Dunia itu si Kaverin ya ketum UEFA itu nggak datang. Pihak UEFA nggak datang ke final Piala Dunia pas buat ngasih medali. Kan biasanya ada tuh perwakilan-perwakilan tiap konfederasi. Memang UEFA itu paling kenceng, mereka udah paling pertama yang menolak, mereka udah ngeluarin statement. Bahkan semalam tuh kalau nggak salah, ini emang cepat banget kejadian sih. UEFA tuh udah terang-terangan bilang kalaupun terjadi, negara UEFA nggak ada yang main di Piala Dunia. Wah, ini bisa jadi ini ya, gontok-gontokan Gontok-gontokan berkepanjangan banget. juga. Apalagi gitu. menang Piala Dunia kemarin Spanyol. Benar. Iya. Piala Dunia pria dan wanita juga Spanyol juga kan. Iya. Maksudnya juga ini ya, pengaruh UEFA juga nggak boleh diabaikan juga Nggak gitu, boleh, walaupun iya. dinaungi sama FIFA itu sendiri. Bahkan juga. AFC yang beberapa tahun terakhir sempat dekat sama FIFA banget kan, juga kecewa kan dengan sikap FIFA ini. Kecewa banget. Dan emang UEFA mereka 55 negaranya itu udah pasti menolak untuk ini votingnya. Ya ini kayaknya hitungan hari sih, mungkin bisa ntar dilihat tuh kalau misalnya udah 106 menolak ya udah berarti batal dong. Benar. Walaupun di klarifikasi FIFA juga bilang kalau misalnya nanti pada banyak yang tidak setuju ya udah FFA ini nggak jadi. Baik yang tidak setuju tapi Donald Trump setuju. Nah itu dia lagi Gun, balik lagi kan. Mengapa harus Donald Trump? Bisa terjadi ini kan, maksudnya lagi-lagi berarti klarifikasi dari FIFA tuh masih apa ya, konfirmasi bahwa akan ada Akan FFA, ada, membenarkan. tapi mungkin juga ya kalau banyak yang nggak setuju tuh nggak akan jadi juga gitu. Tapi sebetulnya juga apakah prosesi dalam FIFA selama ini tuh dalam pembentukan ya pengelolaan maksudnya manajerial yang baru ataupun mungkin juga unit bisnis baru itu tuh melalui voting apa gimana sih Kak? Melalui voting juga Iza, dan harus transparan sih. Berapa kali UEFA juga menyoroti FIFA itu nggak transparan soal keuntungan dari
entah ajang Piala Dunia atau Piala Dunia antar klub. Event-event yang mereka bikin sebelumnya ya? Iya dibanding sebelumnya kayak nih kayak UEFA tuh kayak belum puas gitu. Ini kayaknya belum transparan banget begitu kan. Itu yang membuat mereka masih gotong-gotongan sampai sekarang dan ya FIFA harus menjawabnya sih. Bahkan ya kalau ya kita lihat dari hal simple aja. Instagramnya Gianni Infantino, presiden FIFA itu komennya di disable. Jadi orang nggak bisa komen. Maksudnya kan ya kalau misalnya dibuka aja ya nggak masalah. Kan orang bisa saling bertukar pikiran. Kayak Benar. Instagramnya siapa sih kayak gitu? Ada kayak gitu juga Bun ya? Banyak kok. Iya. Ini ngomongin FIFA nih kan. Ah. Terus ada FIFA ASEAN Cup juga nih. Benar. Sebelum FIFA ASEAN Cup sekarang ada kompetisi AFF. Piala AFF, betul. Gitu. Nah sore ini Timnas bakal ngelawan Timor Leste. Sejam lagi. Iya. Jam 5. Tandang. Mainnya di Thailand ya? Mainnya di Thailand. Karena Timor Leste nggak ada stadionnya, Za. Oh. Sial Jadi ya? mainnya di Thailand. Enggak gitu maksudnya. Iya, Maksudnya belum bener. jadi, mungkin belum jadi. belum Iya jadi. kan? Iya. Tapi di iya, satu iya. sisi juga kalau di Thailand kayaknya mungkin secara cuaca gitu ya nggak terlalu jauh Nggak lah ya terlalu sama di jauh. Jakarta juga, termasuk jamnya juga sama kan sama kita juga ya. Benar. Iya, benar. Gitu. Gimana nih bersama dengan John Timor Hartman. melawan Timor Leste? Ya di atas kertas kita diunggulan sih. Karena Timor Leste itu kalau nggak salah mereka 17 kali main di AFF dan mereka selalu kalah. 2 pertandingan sebelumnya mereka juga kalah ya? 2 pertandingan sebelumnya juga mereka besar kalah. ya? Dan kalah besar. Sama yang Vietnam 7-0 7-0. kalau nggak salah. Jadi memang Timor Leste ya kalau misalnya ini kalah sama Indonesia udah pasti mereka gugur kan. Tapi balik lagi kita ngelihat Timnas Indonesia sendiri yang pasti kemarin terakhir kita menang 4-1 ya Gun ya? 5-1 lawan Kamboja. Dan Timor Leste ini bisa dibilang John Herman bahkan sudah bilang bakal merotasi pemain sih. Walaupun kita lihat ya kemarin lawan Kamboja ini kan memang bisa dibilang ini formasinya beda banget sama yang FIFA Matchday sebelumnya. Ada Mitchell Baker juga yang baru begitu kan. Tom Haye yang lagi on fire. Mungkin ada beberapa perubahan yang terjadi sih di Lini, skuad timnas gitu. Walaupun memang starting 11 ya? ada beberapa nama kayak Egy Maulana belum dimainin, Sedi Ramdhani belum dimainin. Egy udah kemarin? Tapi cadangan kan? Iya dari bangku cadangan Dari dia bangku main. cadangan begitu. Dan juga back-backnya Jody Amat belum dimainin juga begitu kan. Mungkin ada rotasi sih. Yang pasti prediksinya kita unggulan kok di laga ini. Jadi kalah tuh hal yang mustahil ya? Bisa dibilang. Tapi jangan sombong gue. Iya Nggak sih. boleh Sepak bola, cuma bola itu Maksudnya dari bunda. Timor. Betul. Kalau kata Subasa kan bola adalah teman. Benar. Iya kan. Ya mungkin Football is life kalau kata Teman Dani ditendang. Rojas. teman di sepak ya. Iya. Ya mungkin kita nggak boleh sombong juga tapi kalaupun bisa dibilang harus bikin banyak gol juga Benar. karena nanti bakal menentukan posisi kita di klasmen begitu. Karena kita nyari ini ya, nyari selisih gol Selisih gol, juga ya. betul, Zah. Itu gimana sih Kak maksudnya hitungannya? Ya kalau misalnya selisih gol kan Bukan misalnya poin. berapa kali kebobo poin udah pasti menang 3 imbang 1 kalah 0. Kalau misalnya selisih gol ya dihitung kita lihat jumlah golnya nih misalnya Indonesia kemarin lawan Kamboja itu 5-1 menang berarti kita plus 4 selisih golnya. Tapi ketika Vietnam Timor Leste menang 7-0 plus 7. Walaupun punya sama 3 berarti Vietnam yang di atas Lebih kita unggul. gitu. Iya, Harus banyak-banyakan iya. gol sih. Sama ya patut nanti juga Mitch Baker ini apakah bisa terus bertaji begitu kan? Konsisten ya? Konsisten lah. Ini kira-kira untuk melawan Timor Leste yang disiapkan formasi timnya tuh kayak apa gitu? Bakal jadi pertandingan buat menakar kedalaman skuad Indo nggak sih? Bisa Rotasi jadi, segala macam. bisa jadi itu Za. Kemarin kita main pakai berapa gue? 4-2-3-1 kan? 4-2-3-1 ya mungkin pakemnya hampir sama. Ya walaupun 4-2-3-1 di atas kertas pakai 3-4-3 begitu kan atau 3-4-2-1. Tapi memang balik lagi ini yang dicari adalah pelapis-pelapisnya nih. Kayak misalnya Jody Amat belum main tadi atau kiper lah. Kan kemarin Nadeo, ini kita masih ada Muhammad Riyandi sama Cahya Supriyadi. Mungkin Cahya Supriyadi yang bakal jadi starter begitu kan. Di belakang juga ada Jody Amat yang belum main. Justin Hubner juga belum main. Wahyu Iya. Pras juga. Wahyu Pras juga belum Udah main. nyampe, bukannya masih ntar dia joinnya. Oh nanti join dia ya. Pas Tapi udah final masuk apa? namanya masuk di dalam Iya. squad kan. Atau gelandang tim Gipens, tim Hypens juga belum main ya kan. Ya gimana kun? Tim Kayak agak aus gitu Agak loh. aus seret. Marcelino juga walaupun dia cedera ya? dia Hamstring. sempat cedera sih tapi nggak tahu udah fit apa belum. Kadek Agung juga belum main dari awal. Ya kita lihat juga Jens Raven apakah bisa membuktikan diri dengan datangnya Mitchell Baker sebagai kompetitor di Benar-benar, lini posisi depan. nomor 9 begitu kan. Ya patut menarik nanti sih. Tapi semoga menang lah. Iya, amin. Kalau nggak menang malah aneh sih kayaknya. Nah itu dia tuh. Kalau nggak menang. Ya kita kirimkan energi kita ya kepada timnas yang juga akan bertanding di Thailand. di Bangkok, di mana Kak? Di Bangkok nanti di Oh di Thailand. Bangkok ya. Keba- Mungkin Eh, sekalian Capa Cangguri ya? just tip. Iya. Cangguri. Cangguri. Sekalian Just Tip juga ya. Just Tip. Heller. Terbanyak pemain Persib Heller kayaknya timnas sama sekarang. Milkman. Timnas sekarang ya banyak, Persib banyak, Persija juga banyak. Ya, Tom Haye bertabur nih bintang. yang kemarin Tom Haye. juga Markov menuai juga banyak bagus. pujian juga gitu ya dengan asis-asis cantiknya juga. Hat-trick asis. Iya. Ya Hat-trick kan? asis Karena dia masih juga. muda juga loh sebenarnya mah.
Ya Emang iya? 30-an sih. 95 lahirnya. Oh, 93, 31 Beda berarti. beda 3 tahun lah. Lebih muda kan lu, lebih muda kan? Lebih muda Iya. gua. gak boleh ngomongin soal umur juga. Gue tadinya mau bacain juga ini berita soal si pemain Meksiko. Jadi dulu dia tuh pemain muda, habis gitu dia cedera ya. Namanya gue lupa nama aslinya, jadi siapa? Yang di Ted Lasso itu kan. Iya, yang pemain film Oh, Ted Lasso itu masuk ya. ke bola yang dia ya? dia Setelah masuk ke trial. bola setelah dia break dulu yang panjang, main film juga, dan kemudian dia terkenal sebagai perannya di Ted Lasso sebagai Dani Rojas, Dani ya Rojas. kan. Sekarang masuk salah satu klub nasionalnya Meksiko juga gitu. Di usianya yang 35 tahun. Tuh. Jadi nggak boleh. Tidak ada kata terlambat ya? Iya. Gue tadi mau jadi presiden katanya. Enggak, itu... Hah? Ya nggak apa kalau jadi. Gue bakal jadi presiden buat diri gue sendiri. Nah, karena gue mimpin diri itu gue dia, sendiri. buat Gunnar agar di dia baik. people, Bener. ya kan? Menurut gue sih lebih ke kepala rumah tangga dulu ya. Ntar dulu dah ya. itu. Enggak ya. Gitu Karang guys. Taruna. Gue lupa nama. Nah ini dia, nama aslinya dia adalah Cristo Fernandes. Main Debut di klub. jadi pemain bola di klub Ep Lokomotif FC di New Mexico United ya. Gitu. Dan kemarin udah debut di laga USL Cup. Berarti sama kayak tulisan Ted Lasso ya? Salah, El Paso Lokomotif melawan El New Paso. Mexico El Paso. United gitu. Oke. Iya, believe ya kan, believer. Justin. Kemarin ada Justin Bieber Justin kemarin. Bieber. Ya, gitu aja deh. Gitu Sore aja dah. ini. Kita tutup dengan gitu aja dah. Apa Prediksi. prediksi? Prediksi. Prediksi skor Timor. Ya nggak mungkin kalah lah, pasti menang gak sih? Ya gue kalau Fans-fans Jumawa nih ya. Tapi Kita kalau juga lebih bangga aneh, sama masalah. timnas Iya sih. kita, Iya tapi tetap harus ya nggak sampai banyak 5-0 lah gue. Gue Oh. ke Vietnam kan 7-0, Ah. 8-0. Iza berapa? 3-0. 3-0. Iya. Siapa yang bakal golin pertama? Baker lagi lah. Baker. Gue Baker lagi Dia masih juga. pengen Baker. Juga, Masih ya. panjang jalannya. Benar-benar. Gitu. Kayak motivasi. Bagus. Oke deh, kalau gitu